Apakah Muhammadiyah berpolitik? Pasti. Akan tetapi berpolitiknya Muhammadiyah berbeda dengan berpolitiknya partai politik lainnya. Muhammadiyah bukan parpol dan tidak berafiliasi dengan parpol manapun. Lantas, bagaimana berpolitiknya Muhammadiyah selama ini? Maka, menurut Dr. Andes Alfian dalam Islamic Modernism in Indonesian Politics, the Muhammadiyah movement during the Dark Colonial period 1912-1942 menemukan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan non-politik. Keterlibatannya berbeda dengan organisasi lain yang menjadikan politik sebagai profesinya. Sebagai organisasi non-politik, Muhammadiyah bila dimungkinkan berupaya memainkan peran politik tidak secara langsung dan tidak terbuka. Seperti misalnya dulu menyerahkan pada SI, PII, Masyumi, dan Parmusi sesuai situasi politik nasional. Tipe-tipe logika situasional inilah yang menentukan modus operandi dan modus vivendi politik Muhammadiyah. Hanya saja sebagai kelompok kepentingan dengan tujuan keagamaan dan sosialnya, kadang Muhammadiyah memperlihatkan melalui berbagai cara yang terkadang secara langsung dan terbuka terlibat politik. Karena itu Muhammadiyah selama ini tampak memiliki peranan ketiga sebagai salah satu politik atau sebagai salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan seperti penguasa yang datang silih berganti. Mungkin baru akhir-akhir ini saja, terutama setelah satu dasawarsa reformasi Muhammadiyah terpuruk dalam politik di negeri ini. Apalagi jika politik didefinisikan secara definitif dengan kekuasaan. Dalam definisi yang sempit ini yakni matahari terbit memang sedang tenggelam dalam jagat perpolitikan nasional muntaakhir. Maka tak heran jika bukan hanya orang-orang Muhammadiyah yang masyghul menyaksikan fenomena tidak diakomodasikannya Muhammadiyah dalam kabinet kerja Presiden Jokowi, melainkan juga beberapa aktivis dan Indonesianis ikut bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu diyakini semua pihak bahwa Muhammadiyah adalah salah satu pilar dan jangkar NKRI. Akomodasi politik bagi kekuatan Islam modernis dan moderat ini dianggap konvensi atau keniscayaan politik. Tetapi alih-alih diakomodasi, Muhammadiyah malah dinafikan. Dan ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah perpolitikan negeri ini. Maka dapat kita lihat meski ada banyak tokoh kelas 1 Muhammadiyah yang mendukung Capres Jokowi, termasuk Buya Syafi'i Ma'arif dan Sutrisno Bachir, bahkan ada di antaranya menjadi tim sukses, tetapi kontribusi politik mereka tidak mendapatkan konsensi politik di kabinet. Mungkin karena dukungan politik itu terlalu individual, lugu, dan ikhlas-ikhlasan saja. Atau juga fatsun politik di negeri ini sudah berubah di luar kelaziman. Alhasil, keberadaan tokoh berpengaruh Muhammadiyah termasuk relawan Matahari Indonesia atau RMI di sisi politik sebelah sana hanya dianggap bunga-bunga. Secara politik mereka ini dianggap tidak bisa mengimbangi dominasi political leverage dan political magnitude ketokohan Profesor Amin Rais yang di belakangnya ada gerbong parpol. Dalam konteks dan perspektif ini, maka nyata sekali suka atau tidak suka parpol telah menjadi wahana yang bukan hanya sangat instrumental tetapi menentukan perpolitikan nasional saat ini. Berdasarkan pengalaman perpolitikan terakhir ini, maka saya dapat menyimpulkan bahwasanya Muhammadiyah perlu memiliki parpol. Sebab pengertian memiliki di sini harus dikolaborasi dengan dirumuskan lebih lanjut lagi. Mengapa wadah politik itu mesti di luar Muhammadiyah yang tidak berhubungan secara institusional? Jawabannya karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, bukan organisasi politik, bahkan tidak memiliki afiliasi dengan dan sampai kapanpun tidak akan menjadi parpol. Akan tetapi sangat meyakinkan bahwa untuk mewujudkan cetak biru berdasarkan pandangan dunianya, Muhammadiyah memerlukan
Pokoknya bukan hanya strategi kebudayaan, melainkan juga politik. Lalu bagaimana modus operandi berpolitiknya dan seperti apa modus vivendingnya dengan parpol yang dimilikinya? Itu tentu harus diletakkan dalam konteks Muhammadiyah, yang dimana sebagai gerakan dakwah, sebagai gerakan movement atau harakah dakwah yang selalu mengharuskan adanya mobilisasi sistematis dan sistematisasi yang dinamis. Muhammadiyah kadang-kadang memerlukan parpol. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana modus operandi berpolitiknya dan seperti apa modus vivendingnya dengan parpol yang dimilikinya? Itu tentu harus diletakkan dalam konteks Muhammadiyah, yang dimana sebagai gerakan dakwah, sebagai gerakan movement atau harakah dakwah yang selalu mengharuskan adanya mobilisasi sistematis dan sistematisasi yang dinamis. Muhammadiyah kadang-kadang memerlukan parpol. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.